Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Walidah dengan NPM 181063105005 dari kelas 6A. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai inovasi dalam pembelajaran matematika untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah inovasi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Haji Dadan Rahman Munandar MPD dengan program studi pendidikan matematika Universitas Bangsa Karawang tahun ajaran 2020-2021. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai inovasi dalam pembelajaran matematika dengan melihat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah saya buat mengenai materi, relasi, dan fungsi. Bisa kita lihat di layar ini merupakan RPP yang saya sudah buat. Dalam RPP ini terdapat yang pertama itu ada satuan pendidikan, di mana kita ambil satuan pendidikannya itu SMPN Satu Kemanikan. Lalu yang kedua ada mata pelajaran matematika. Lalu ada kelas atau semester, kelas 8 semester ganjil dengan materi pokok, relasi, dan fungsi. Nah, selanjutnya dalam RPP ini terdapat 4 pokok dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan, lalu yang kedua kegiatan inti, ketiga ada kegiatan penutup, dan yang terakhir ada kegiatan penilaian hasil pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu ada kegiatan pendahuluan. Nah, dalam kegiatan pendahuluan itu terbagi juga ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada orientasi. Nah, di mana orientasi ini kita akan melakukan pembukaan baik secara salam maupun secara doa untuk memulai pembelajaran secara daring melalui media WhatsApp atau Google Meet dan mengisi presensi melalui link yang sudah disediakan. Yang kedua ada apersepsi. Nah, di mana apersepsi ini mengkaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman kehidupan sehari-hari, serta memberikan pertanyaan untuk mengingatkan kembali dengan materi sebelumnya. Lalu yang ketiga ada motivasi, di mana motivasi ini menyampaikan motivasi tentang apa yang akan didapat atau diperoleh, baik dalam tujuan maupun manfaat dengan mempelajari materi, relasi, dan fungsi. Selanjutnya yang terakhir itu ada pemberian acuan. Dalam pemberian acuan ini menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran yang kedua ada kegiatan inti, di mana kegiatan inti juga terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada literasi. Dalam tahap literasi ini, peserta didik akan diberikan motivasi dan juga panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali kejadian yang terjadi di kehidupan sehari-hari terkait materi, relasi, dan juga fungsi. Selanjutnya yaitu ada critical thinking. Dalam critical thinking ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dari materi yang didapat dan belum mereka pahami melalui media yang akan kita pelajari, yaitu media WhatsApp dan juga media pembelajaran atau juga dengan Google Meet. Selanjutnya ada kolaborasi. Mengenai kolaborasi ini, peserta didik akan dibentuk ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan juga saling bertukar informasi mengenai relasi dan juga fungsi. Lalu yang keempat ada komunikasi. Nah, di mana komunikasi ini peserta didik menyerahkan hasil kerja kelompok atau individunya kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok lain dengan melalui media Google Meet. Yang kelima itu ada creativity atau kreativitas. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang materi, relasi, dan fungsi yang telah dipelajari. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Kegiatan pembelajaran yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Mengenai kegiatan penutup yang pertama itu peserta didik diminta untuk membuat rangkuman materi dengan poin-poin penting dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua, guru menyampaikan kesimpulan materi dan juga memberikan informasi pembelajaran yang akan dibahas. Selanjutnya mengenai kegiatan pembelajaran yang keempat yaitu ada kegiatan penilaian, yang dimana mengenai penilaian ini yang pertama ada penilaian sikap, lalu yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan juga yang ketiga ada penilaian keterampilan.
menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang saya sudah buat dengan mengacu kepada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jangan lupa ditonton ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Wahidah mengenai pembelajaran yang akan kita bahas. Sebelum pembahasan pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai materi koordinat kartesius. Nah, apakah kalian semua masih ingat mengenai koordinat kartesius? Coba saya minta untuk kalian semua, siapa yang masih ingat mengenai materi koordinat kartesius? Nah, iya, jawabannya benar. Jadi, koordinat kartesius ini digunakan untuk menyatakan posisi dari titik dalam bidang. Lalu, koordinat kartesius juga terdapat dua garis yang saling tegak lurus dan juga berpotongan pada sebuah titik yang disebut titik pangkal. Nah, garis-garis ini juga kemudian disebut sumbu koordinat atau garis mendatar horizontal dikenal dengan sumbu X atau aksis, sedangkan garis tegak lurus atau vertikal disebut sumbu Y atau ordinat. Selanjutnya kita coba lihat di layar ini merupakan bidang koordinat kartesius. Nah, coba terletak di kuadran berapa titik P negatif 3,5? Wah, iya benar sekali jawabannya. Jadi titik P negatif 3,5 itu ada di kuadran 2. Kita lihat hasilnya di layar ini. Nah, karena kalian semua masih mengingat mengenai materi sebelumnya yaitu koordinat kartesius, sebaiknya buat kalian semua, jika kalian mendapatkan materi mengenai apapun itu, jangan sampai melupakan materi sebelumnya, karena bisa saja materi yang akan dipelajari selanjutnya bisa bersangkutan dengan materi sebelumnya. Nah, supaya tidak lupa dengan materi sebelumnya, kalian bisa mencatatnya untuk mudah diingat atau bermanfaat untuk kedepannya. Semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Wahidah. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan bisa yang pertama, memahami maksud dari relasi dan fungsi. Kedua, membedakan antara relasi dan fungsi. Ketiga, menyatakan relasi dengan diagram panah, pasangan berurut, dan juga diagram kartesius. Yang keempat, memahami istilah domain, kodomain, dan juga range. Yang kelima, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Mari kita simak bersama-sama. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai memahami maksud dari relasi dan fungsi. Mengenai relasi, coba ada yang tahu tidak apa itu relasi? Jadi relasi itu adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Dengan kata lain, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Langsung saja kita lihat ke dalam contohnya. Di sini Kak Nurul mempunyai dua himpunan, yaitu himpunan A dan juga himpunan B, di mana himpunan A ini merupakan himpunan teman main di sekolah, lalu himpunan B ini himpunan dari hobi yang sebagian dipilih. Nah, mengenai himpunan A ini terdiri dari Yolandia, Arini, Rangga, Melin, dan juga Dini. Lalu himpunan B ini ada sepak bola, berenang, membaca buku, dan juga bernyanyi. Nah, kalau kita membicarakan mengenai himpunan saja, pasti tidak ada hubungannya loh. Misalnya, Yolandia sama sepak bola, Melin sama bernyanyi, berarti kan tidak ada hubungannya. Nah, di sini kita butuh penghubung antara himpunan A dan juga himpunan B. Kita lihat dalam tabel tersebut, misalkan Yolandia hobinya bernyanyi. Nah, berarti kita hubungkan antara Yolandia dan juga bernyanyi. Lalu Arini hobinya membaca buku, Rangga berenang, Melin membaca buku, dan Deni hobinya sepak bola. Nah, kalian bisa lihat jadi penghubungnya antara Yolandia dengan bernyanyi itu yaitu hobi. Makanya kata hobi ini merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya mengenai
materi fungsi. Nah, siapa yang tahu apa itu fungsi? Jadi, fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, hampir sama dengan yang tadi Kak Nurul jelaskan mengenai relasi, fungsi juga sama-sama menghubungkan dari himpunan asal ke tujuan. Tapi dalam fungsi itu mempunyai syarat-syarat, yaitu setiap anggota pada himpunan asal harus punya pasangan, tapi satu saja pasangannya ya. Nah, selain itu juga fungsi nama lainnya yaitu pemetaan. Jadi nanti ketika kalian ketemu soal matematika dengan istilah pemetaan, berarti itu yang dimaksud adalah fungsi. Langsung saja kita ke contoh soal mengenai fungsi. Di sini Kak Nurul mempunyai himpunan A dan juga himpunan B. Katakanlah himpunan A ini asalnya dan juga tujuannya yaitu himpunan B. Mengenai himpunan A ini terdiri dari A1, A2, A3, A4, dan juga A5. Dan juga himpunan B ini terdiri dari B1, B2, B3, B4, dan juga B5. Nah, apakah tabel yang di samping ini sudah termasuk fungsi? Kita cek bersama-sama ya. Syarat pertama mengenai fungsi itu setiap anggota pada himpunan asal harus dihubungkan ke himpunan tujuan. Kita cek, A1 dihubungkan ke B3, A2 dihubungkan ke B1, A3 dihubungkan ke B5, A4 dihubungkan ke B4, dan juga A5 dihubungkan ke B1. Berarti semuanya sudah dihubungkan. Syarat pertama sudah terpenuhi. Lalu syarat kedua yaitu dihubungkannya tepat satu anggota tujuan atau hanya satu saja ya. Kita cek A1 ke B3, A2 ke B1, A3 ke B5, A4 ke B4, dan juga A5 ke B1. Berarti syarat kedua juga sudah terpenuhi. Nah, berarti tabel di samping ini merupakan fungsi karena syarat pertama dan juga syarat kedua terpenuhi. Mudah dipahami kan teman-teman? Selanjutnya mengenai perbedaan relasi dan juga fungsi. Perbedaan antara relasi dan juga fungsi ada pada memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Nah, pada relasi tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke himpunan daerah kawan. Nah, tetapi setiap anggota himpunan daerah asal ini boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak mempunyai pasangan. Itu perbedaan dari relasi ya teman-teman. Lalu kedua ada perbedaan mengenai fungsi. Nah, mengenai fungsi sendiri berbeda dengan relasi. Pada fungsi ini tiap-tiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus, yaitu aturannya mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan juga hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Dengan kata lain, setiap relasi belum tentu fungsi. Nah, tetapi fungsi ini pasti merupakan relasi. Mengenai perbedaan relasi dan juga fungsi ya, teman-teman harus diingat ya, jangan sampai keliru antara relasi yang mana dan juga fungsi yang mana. Dalam perbedaan ini sudah jelas antara relasi dan juga fungsi sangat berbeda. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Selanjutnya yaitu menyatakan relasi dengan diagram panah, pasangan berurut, dan juga diagram kartesius. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Dalam menyatakan relasi terdapat 3 cara menyatakan relasi. Yang pertama ada diagram panah, bisa kita lihat ini merupakan diagram panah. Lalu yang kedua ada diagram pasangan berurut. Nah, ini merupakan contoh pasangan berurutan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada diagram kartesius, dan ini merupakan contoh mengenai diagram kartesius. Memahami istilah domain, kodomain, dan juga range. Apa sih yang dimaksud dengan ketiga istilah ini? Sebelum membahasnya, Kak Nurul akan mengajak kalian untuk melihat diagram panah. Nah, yang ada di samping ini, di mana diagram panah ini ada himpunan A sebagai daerah asalnya, lalu dihubungkan ke himpunan B sebagai tujuannya.
Kalau kalian perhatikan ini dari himpunan A ke himpunan B ini, di mana himpunan A ini merupakan himpunan asal yang disebut dengan domain. Nah, jadi kalau misalnya nanti ditanya domain dari diagram panah ini, kalian tinggal sebut aja, yaitu himpunan A, di mana terdiri dari A1, A2, A3, A4, dan juga A5. Nah, selanjutnya kita akan mengenal istilah kodomain. Kodomain ini merupakan daerah himpunan tujuannya. Jadi, kodomain dari diagram panah ini adalah himpunan B, yang terdiri dari B1, B2, B3, B4, dan juga B5. Nah, selanjutnya kita akan mengenal istilah range atau dalam artian yaitu daerah hasil, di mana hasilnya itu berarti ada di tujuan dan nggak mungkin ada di asal. Selanjutnya kita akan mengenal istilah range atau range itu adalah daerah hasil. Nah, di mana hasil itu berarti ada di tujuan kan, bukan ada di asal. Mari kita cek daerah tujuannya. Kita lihat A1 dipasangkan ke B2, A2 dipasangkan ke B1, A3 dipasangkan ke B4, dan A4 dipasangkan ke B5. Mohon maaf B2, karena B5 itu tidak ada pasangannya, berarti tidak termasuk ke dalam range. Jadi daerah hasilnya yaitu daerah yang ada pasangannya, yaitu B1, B2, B3, dan juga B4. Mudah dipahami kan teman-teman? Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Yang pertama itu gambar di bawah menunjukkan pemetaan F A menuju B, domain, kodomain, dan juga range F masing-masing adalah. Nah, untuk cara penyelesaiannya sama seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kita harus mengingat mana yang termasuk domain, kodomain, dan juga range. Yang termasuk ke dalam domain itu merupakan himpunan A, maka himpunan A itu memiliki 1, 2, dan 3. Lalu himpunan B itu merupakan kodomain, di mana kodomainnya itu terdapat A, B, C, D. Lalu range-nya itu ada A, B, dan C. Mudah dipahami kan teman-teman? Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai video pembelajaran dengan materi relasi dan fungsi. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Sampai jumpa kembali dengan saya Nurul Wahidah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurul Wahidah. Dalam video yang tadi sudah kalian lihat merupakan materi mengenai relasi dan fungsi. Untuk teman-teman semua jangan lupa ya membuat rangkuman materi mengenai materi relasi dan juga fungsi. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang tadi sudah dijelaskan, kalian bisa bertanya melalui grup WhatsApp. Selanjutnya Kak Nurul akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan materi yang sudah dijelaskan. Nah, kita bisa lihat mengenai latihan soalnya di samping ini. Kalian harus diskusikan bersama teman kelompok kalian. Nah, setelah selesai menyelesaikan soal yang tadi Kak Nurul kasih, Kak Nurul akan memilih secara acak kelompok untuk melakukan presentasi mengenai jawaban setiap kelompoknya. Nah, untuk melakukan presentasinya melalui Google Meet, saya akan memberikan link Google Meet-nya melalui grup WhatsApp. Sampai berjumpa di Google Meet teman-teman. Jangan lupa selesaikan soal yang Kak Nurul berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.